Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung masuk kepada tutorial membuat materi IPS Sejarah dengan aplikasi VideoScribe. Lanjut. Awal yaitu perkenalan aplikasi VideoScribe dengan mendaftar dan menginstal. Tuliskan kata VideoScribe pada mesin pencari di Google. Tentunya kita buka Google-nya dulu ya. Sesuai dengan yang kursor saya di sini. Tuliskan di sini VideoScribe. Lalu berikutnya, setelah masuk ke dalam aplikasi, maka tampilannya sebagai berikut. Dan klik free trial dan mulai mencoba. Di sini nanti kita akan muncul halaman Sparkle seperti ini. Nah, kita akan membuat email buatan sementara sebagai akun VideoScribe-nya nih. Oke, setelah itu kita akan langsung dapat email sementara di situs ini nih. Kita masuk dulu ya, 10 minute mail. Nah, setelah mendapatkan email sementara di situs ini, lalu simpan email buatan sementara pada notepad dengan search. Maksudnya search notepad-nya ya. Lalu setelah itu masih menyimpan dalam notepad dengan mengatur font, pastikan email sementara dalam notepad, sudah aman. Lalu kemudian email buatan sementara masukkan pada list sign up. Checklist kotak lalu klik sign up. Nah, cek inbox ya sebelumnya email sementara yang kita daftarkan itu. Lalu setelah dicek inbox email sementara yang kita daftarkan, tentunya klik confirm now. Dikonfirmasi ya. Lalu berikutnya, masih dalam perkenalan aplikasi VideoScribe ini, di mana setelah mendaftar dan menginstal, kita ikuti prosedur penginstalan, lalu cek desktop aplikasi VideoScribe yang berhasil diinstal. Kita lihat di desktop, hasilnya seperti ini VideoScribe-nya. Lalu kemudian, bila aplikasi diklik akan muncul seperti ini. Isi dengan email sementara yang tadi ya. Dan ada pula tampilan awal masuknya seperti di atas ini nih. Nah, ini tergantung versi berapa dari VideoScribe tersebut. Begitu pula cara penginstalan yang memungkinkan di kemudian hari ada perubahannya. Baiklah, kita masuk ke perkenalan aplikasi VideoScribe ini kepada penghujungnya nih. Nah, kita setelah itu kan bisa memulai mengoperasikannya. Dan buat akun serta mendaftar dan menginstal aplikasi kan sudah kita lalui nih. Lalu di sini catatannya bila gratis akan ada watermark bacaan VideoScribe jika video nanti diunduh. Namun jika berbayar maka watermark tidak ada. Oke, selamat mencoba untuk mendaftar akunnya dan menginstalnya. Setelah itu baru kita lalui berikut ini. Nah, di sini kita akan mengenal fitur VideoScribe, oke? Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dari tanda yang tangan seperti ini. Nah, di sini tombol untuk memasukkan animasi tangan ke dalam project tentunya. Lalu berikutnya yaitu tanda kertas ini untuk memasukkan model dan warna kertas ke dalam project. Berikutnya yaitu tanda speaker nih, bentuknya seperti speaker, di mana tombol ini untuk memasukkan suara ke dalam project. Dan tanda not balok ini untuk memasukkan musik ke dalam project kita. Tanda balok-balok ini nih, grafik ya, untuk memasukkan sebuah grafik tentunya ke dalam project. Dan huruf T besar yaitu berarti teks untuk memasukkan tulisan atau teks ke dalam project. Dan bentuk seperti gambar ini juga untuk masukkan gambar ke dalam project. Sangat mudah bukan? Dimana simbol-simbolnya sangat kita kenali, tanda-tandanya apakah itu teks, apakah itu grafik, sesuai simbol gambarnya. Begitu juga dengan tanda save nih. Sudah pasti menggunakan tanda disket ini, yaitu untuk menyimpan hasil project yang dibuat. Dan tanda ke kiri maksudnya apa? Untuk kembali ke halaman awal VideoScribe. Baiklah, kita lihat juga kan di sini di bagian kanan atasnya nih. Di bagian kanan yang atas itu ada previewnya nih, tombol untuk melihat project yang kita buat. Lalu, yang di pojok kanan paling atas ujung ini nih, tombol untuk mengekspor project ke dalam bentuk video. Yang nantinya akan dibahas juga cara menguploadnya. Oke, berikutnya masih dalam mengenal fitur VideoScribe berikut ini, di mana kita akan memulai nih. Biasanya ada tanda plus di atas untuk memulai sebuah kanvas baru. Nah, ini nih penampakannya. Ini adalah kanvas atau bisa juga kita sebut paper. Nah, yaitu lembar untuk membuat project animasi yang akan kita buat. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja sih di paper ini di bagian bawahnya, yaitu kita lihat, perhatikan berikut ini.
Nah, untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen di kanvas yaitu ada tanda mata nih, bentuknya mata ya. Jadi kita bisa menyembunyikan sesuatu dari sini. Lalu berikutnya ada tanda untuk memilih elemen yang akan diatur propertinya. Ini berupa seperti ini. Kita lihat di gambar seperti ini ya. Lalu tanda preview, yaitu tanda yang seperti biasa, tanda segitiga ke samping kanan untuk menambahkan properti pada elemen yang telah dipilih. Nah, untuk menentukan ya properti. Nah, di sini pun ada tanda min dan tanda plus, di mana min tentunya untuk mengurangi durasi animasi pada elemen yang dipilih. Begitu juga dengan plus yang tentunya untuk menambah durasi animasi pada elemen yang dipilih. Lanjut ke berikutnya, yaitu mengenal fitur masih. Di sini kita akan lihat yang bagian kanan bawah. Di sini ada tanda cut gunting. Nah ya, di sini gunting untuk memotong ya, mengcut elemen yang dipilih. Lalu di sini untuk mengunci kamera pun gambarnya seperti ini. Kita lihat pada gambar. Kita lihat pada gambar di sini ini ya. Nah, berikutnya yaitu ada gambar juga untuk menghapus kamera pada elemen yang dipilih. Gambarnya seperti ini. Untuk mengcopy elemen yang dipilih pun gambarnya seperti mengcopy ya pada umumnya. Kertas seperti itu. Lalu di sini juga untuk menampilkan semua elemen yang tersembunyi. Di sini kita akan lihat gambar seperti ini. Dan juga untuk paste elemen yang telah di-copy atau di-cut. Kita lihat juga sama seperti pada umumnya seperti di Word seperti ini. Baiklah, kita lanjut. Berikutnya yaitu merancang skenario video presentasi. Langkah berikutnya storyline nih, media pembelajaran Kerajaan Islam Samudra Pasai. Karena kita materinya sejarah nih ya. Di sini kita buat sinopsisnya dulu, deskripsinya di mana Kerajaan Islam pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh. Nah, kolom-kolomnya nih ada cut atau slide dari video script itu. Lalu, kolom berikutnya storyline, alur ceritanya. Dan berikutnya yaitu kolom yang ketiga, aset visual atau gambarnya. Dan kolom keempat, narasi atau voice over dan musik ilustrasi. Dan yang kolom kelima yaitu perkiraan durasinya. Nah, kita buat sedemikian rupa di mana di cut slide saya akan hanya membuatkan dua baris ini ya. Di mana opening title yang pertama teksnya itu seperti pada gambar ini, yaitu bahan ajar digital materi IPS sejarah dengan aplikasi video scribe. Kerajaan Islam Samudra Pasai oleh Maulana Ismail Dewi. Nah, gambarnya di sini foto kerajaan, nantinya otomatis akan ditampilkan di sini. Dan narasinya yaitu musik instrumental. Jadi kita tidak perlu bersuara, kita gantikan dengan musik. Di sini diperkirakan durasinya yaitu 5 detik. Nah, kita atur sedemikian rupa, lalu yang di baris kedua yaitu sejarah awal Kerajaan Samudra Pasai. Teksnya seperti yang ada pada gambar itu. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumewe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Begitu pula nanti gambarnya dimasukkan ya. Nah, narasinya itu tidak hanya berupa musik, tapi bisa kita voice over kita, suara kita, di mana kita bisa sama dengan teksnya atau bisa ditambahkan. Nah, ini di sini saya menggunakan 15 detik untuk bagian dari sejarah awal Kerajaan Samudra Pasai ini. Nah, setelah dirancang skenario video presentasi ini berupa storyline ini, maka berikutnya kita akan menyusun aset visual gambar. Nah, di sini setelah mendapatkan ide konsep dan naskah yang tadi, Anda harus menyiapkan gambar pendukung agar animasi dapat disajikan dengan menarik tentunya. Nah, bagaimana prinsip dasarnya di video script ini, bentuk gambarnya seperti apa? Di sini ada poin penting yang harus diperhatikan, yaitu seperti berikut ini. Nah, format file gambar yang didukung video script adalah SVG, JPG, dan GIF. Nah, PNG juga bisa ya. Nah, disarankan menggunakan format vektor SVG nih untuk hasil yang lebih maksimal. Ingat, sekali lagi SVG. Nah, SVG merupakan sebuah format bagi vektor graphics. SVG merupakan singkatan dari Scalable Vector Graphics. Teknologi ini sudah dapat digunakan sejak HTML5 diperkenalkan. SVG menjadi format yang lebih baik saat menampilkan vektor grafik dibandingkan dengan menggunakan format gambar yang lama seperti PNG, JPG, dan GIF. Di sini bagaimana cara merubah PNG, JPG, dan GIF itu ke dalam SVG? Di sini ada dari software yang harus diinstal. Ada Adobe Illustrator, ada bisa CorelDRAW, atau ada Inkscape. Nah, di sini saya menggunakan Inkscape maksudnya.
Maaf, sekali lagi Inkscape. Nah, Inkscape ini kita akan menggunakannya yaitu pertamanya pastinya kita install dulu dong. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat berikut ini. Nah, di sini setelah kita install, kita cari di Google lalu kita install. Nah, kita dapatkan itu ada di desktop ini, gambarnya seperti ini. Lalu klik 2 kali dong, maka akan terbuka gambar seperti ini. Seperti yang saya tunjuk di kursor ini nih, lembaran kosong. Lalu berikutnya, klik file, pilih import, lalu cari file gambar yang akan kita ubah dari JPG menjadi SVG ini. Berikutnya yaitu setelah gambar JPG muncul, ya, maka klik pad, pilih trace bitmap. Oke, seperti pada gambar. Lalu berikutnya klik link, lalu klik OK. Lihat gambar. Lihat gambar. Lalu berikutnya muncul trace bitmap dengan settingan awal seperti berikut ini di atas ya. Nah, setting trace bitmap dengan klik multiple scan seperti ini. Lalu bagian scan dirubah menjadi 14, lihat seperti gambar. Checklist seperti gambar di bawah ini, lalu klik update. Lalu berikutnya di sini seret gambar ke bawah hingga menjadi 2 gambar ya. Nah, hapus gambar JPG awal, tersisa 1 gambar dong, yaitu yang SVG. Klik file lalu save as. Lalu berikutnya, beri nama file tentunya. Nah, gimana cara memberi namanya? Yaitu klik save as file dengan pilih optimize SVG seperti pada gambar di bawah ini. Di samping ya maksudnya ya. Oke, lalu berikutnya yaitu lalu klik save. Nah, setelah muncul seperti gambar di bawah, lalu klik OK. Seperti gambar seperti ini, lalu klik OK. Berikutnya yaitu perbedaan gambar JPG akan jelas terlihat. Saya akan perlihatkan di sini, lihat. Di sini gambar JPG dan SVG saat digambar oleh pensil gambar di bawah ini tidak detail kalau berupa JPG, tapi kalau berupa SVG di sini akan terlihat detailnya, berarti detail arsirannya. Jelas mengapa pentingnya gambar SVG ini untuk menyempurnakan video script yang akan kita buat nanti. Baiklah, lanjut berikutnya. Di sini tentunya kita akan menganimasikan aset visual. Baik, untuk menganimasikan aset visual ini, di sini klik tanda gambar untuk memasukkan gambar-gambar. Nah, gambar ada pada keterangan aset ya, lalu masukkan, akan terlihat file sebelumnya yang pernah kita masukkan. Pilih dari sana atau pilih pada list video scribe di mana harus ada jaringan internet nih. Atau bisa juga upload dari file dalam komputer kita. Nah, semua gambar diusahakan dalam bentuk SVG ya. Nah, di sini misal kita pilih people female, maka akan keluar gambar dan tinggal kita pilih karakternya. Berikutnya yaitu masukkan teks lalu tuliskan naskah sesuai skenario video presentasi yang telah disusun. Setting untuk penyesuaian. Oke, lihat seperti gambar ini ya. Nah, masukkan gambar lalu letakkan di bawah tulisan. Bisa ambil dari gambar yang disediakan, dari file, atau unduh dari internet. Jaringan internet harus ada ya. Setting untuk penyesuaian jangan lupa. Berikutnya, yaitu selain memasukkan musik dapat memasukkan suara kita atau dubbing. Nah, di sini kita masukkan musik nih, pilih yang telah disediakan dalam video script-nya atau bisa juga kita unduh dari internet atau file yang sudah kita simpan punya kita gitu ya. Nah, jaringan internet harus ada tentunya ya. Lalu kita coba animasikan berikutnya dengan klik tanda panah play di atas kanan. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nanti kita di akhir ini akan ada video tampilannya ya. Berikutnya yaitu menganimasikan ini disimpan file di Scribe nih. Kalau sudah selesai disimpan dulu filenya di Scribe. Lalu berikutnya kita lihat di gambar ini ya, sedang loading penyimpanan di desktop. Dan kemudian setelah itu hasil akhir animasi pembuka sesuai skenario narasi yang tadi sudah dibuat ya di narasi yang sejarah itu. Nah, setelah itu kita buka nih. Nah, lanjut masuk ke publikasi videonya. Untuk publikasi video, di sini tentunya kita buka Google ya. Untuk buka Google-nya itu untuk membuka YouTube tentunya. Nah, setelah buka Google, klik YouTube. Nah, pilih channel Anda seperti pada gambar ini nih. Di sini contohnya channel saya nih, Creative Family. Di sini klik tanda plus. Nah, ini ada gambar ya. Di sini juga ada
kursor yang kuning cerah ini nih bundar, dan tanda panah ini klik tanda plus ya. Setelah muncul YouTube itu ada tanda plus di atas ini. Oke, setelah itu pilih file yang tadi video script yang telah disimpan di desktop itu, lalu kita upload. Nah, berikutnya tentu sudah selesai.